ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Suatu kebenaran difitnah ya dengan berbagai fitnah. Seorang punya ghirah, rasa cemburu untuk membela kebenaran. Kedua, bagaimana menyikapi orang yang seperti ini? Kalau dia seorang yang kritis, apalagi dia seorang mahasiswa atau mahasiswi, ajak dia untuk bersikap ilmiah. Katakan kepada dia, kamu kan mahasiswa. Baik, di mana ada Salafi Wahabi? Ayo kita datangi. Kita dengar apa yang mereka sampaikan, benar atau salah. Nanti kita menilai sesama. Bagaimana kamu menilai seseorang itu benar ataukah tidak, sedangkan engkau tidak langsung mendengar dari mereka? Di mana ada kajian Salafi Wahabi? Ayo kita ikuti, ayo kita dengar. Nah, kemudian kita nilai sendiri, benar atau tidaknya. Ketika kita katakan apa standarisasi kesesatan? Ya, kalau di dalam ilmu antum akademik pasti ada standar dalam menilai sesuatu, ya kan? Ilmu teknik dalam menilai suatu bangunan bagus tidaknya adalah dengan teori yang sudah dibuat di dalam dunia teknik. Ya. Atau sebagai contoh yang paling konkret adalah kapal di tengah laut. Suatu kapal dikatakan sesat apabila dia telah keluar dari jalur yang telah ditentukan, yang sesuai dengan kompas. Semestinya dia berjalan ke arah barat, justru berjalan ke arah timur. Maka dikatakan kapal tersebut telah sesat. Sekarang dalam masalah agama, apa standar kesesatan? Kapan seseorang itu dikatakan telah sesat dalam beragama? Apa standarnya? Pasti dia akan bingung. Kalau dia katakan apabila bertentangan dengan ayat dan hadis, maka buktikan dari ajaran yang kamu katakan sesat itu telah bertentangan dengan ayat dan hadis. Kalau dia menyatakan adat istiadat budaya, kita katakan justru Anda yang sesat karena telah menjadikan adat budaya sebagai standar kebenaran, sedangkan Allah di dalam Al-Qur'anul Karim berfirman, wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Kalau engkau mengikuti mayoritas manusia, niscaya mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Bahkan itulah alasan kaum musyrikin di masa Nabi SAW untuk menolak ajaran beliau. Mereka menyatakan inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala atharihim muqtadun. Kami sudah sekian lama di atas agama nenek moyang kami ini dan kami hanya mengikuti mereka. Berarti kamu tidak menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai landasan dalam beragama. Nah, tentunya pemahaman dengan mengikuti pemahaman para sahabat. Ini yang kita katakan kepada mereka. Oleh karena itu, dari dulu sampai sekarang tidak ada yang memiliki alasan-alasan ilmiah untuk memfitnah dakwah yang mengajak manusia kepada tauhid dan sunnah, melainkan fitnah, makar, provokasi. Hanya itu. Ya, dikatakan mereka tidak mengikuti sahabat Nabi. Lah, siang dan malam mereka membacakan ucapan-ucapan para sahabat Nabi. Maka mereka mengkaji sirah sahabat-sahabat Nabi SAW. Mereka nggak ikut ijma. Mana ijma yang tidak diikuti? Coba buktikan. Cadar ijma, ya kan? Isbal, tidak isbal ijma. Ya, dengan beberapa poin yang dalam hal itu. Ya, jenggot ijma. Anda nggak berjenggot dengan alasan makruh ini itu, berarti Anda yang nggak ikut ijma. Jenggot ijma, cadar ijma, celana di atas mata kaki juga ijma. Ya, tidak menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah ijma. Ya, mereka tidak maulid ijma. Maulid nggak ada di masa Nabi, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan ijma yang muktabar itu hanya pada 3 generasi ini. Karena setelah itu sangat sulit dikatakan adanya ijma karena jumlah manusia yang sangat besar dan luas dunia yang begitu luas, yang sangat sulit dipastikan mereka ijma dalam sebuah perkara. Ujung-ujungnya mereka maksud adalah kesepakatan sekelompok ulama. Kan itu ujung-ujungnya. Ya. Ijma yang wajib diikuti adalah ijma 3 generasi ini, kata Syekhul Islam. Karena setelah itu manusia sangat banyak, jumlah mereka sangat luas, dunia sangat luas, sehingga sangat sulit dipastikan seluruh orang ijma. Bahkan kata Imam Syafi'i, diamnya seorang ulama itu tidak bisa dikatakan dia sepakat. Karena diam itu tidak dikatakan sebagai ucapan, kecuali diamnya bikr, adhara, wanita gadis ketika dilamar. Setelah dinazar gimana? Siap, nggak jawab, cuma kecangarnya. Nah, itu udah dianggap sebagai ya ucapan yang menandakan dari ridha, sebagaimana hadis Nabi kan,
Ya, idnuhu sukutuhu, idnuha sukutuha. Idinnya seorang wanita yang gadis adalah dengan diamnya dia. Tapi kalau dia janda ditanya gimana, suka, diam. Nah, berarti jangan dikatakan dia cocok. Tapi kalau dia gadis, setelah dinazar ditanya gimana, diam, apalagi tambah cengar-cengir dikit, ya, itu udah pasti ya suka. Ini beberapa ucapan yang perlu kita katakan kepada mereka. Yang kedua kita katakan ini dua kalimat yang kontradiksi. Salafi, Wahabi. Wahabi ini kalimat khalaf. Salafi kata lama, salaf dari kata salaf. Salaf sebuah kalimat yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Falahu asma aslafa wa amruhu ilallah. Berarti kata salaf ada dalam Al-Quran, yang artinya sesuatu yang sudah terdahulu. Falahu ma salaf. Bagi dia harta-harta yang sudah terdahulu sebelum dia mengetahui hukumnya haramnya hukum riba. Menunjukkan bahwa kalimat salaf artinya sesuatu yang terdahulu. Dan Nabi menggunakan kalimat salaf. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari sebelum wafatnya, Nabi berkata kepada Fatimah, "Ni'mas salaf ana laki." Sebaik-baik salaf adalah untukmu adalah aku, wahai Fatimah. Salaf artinya adalah orang yang terdahulu, yaitu tiga generasi yang telah direkomendasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tokoh salaf adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salafi artinya orang yang sedang berusaha mengikuti mereka para salaf dalam beragama, dan itu bukan istilah yang tercela. Itu adalah penekanan terhadap Islam yang sesungguhnya, penekanan terhadap kalimat iman yang sesungguhnya. Nah, dan sebagian ulama hadis mereka disebut dengan istilah-istilah seperti itu. Imam Al-Bukhari di akhir ayat laqabnya terkadang disebutkan dengan salafi, imam ini disebut dengan al-athari dan seterusnya. Bukan kalimat yang negatif. Dan dia bukan kalimat yang hanya diberikan kepada orang-orang tertentu, tidak kepada yang lainnya, tetapi dia sebuah kalimat yang berhak diberikan atau dipakai oleh setiap orang yang mengikuti Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in. Tidak ada kartu keanggotaan salafi itu. Ya, tidak ada kartu keanggotaan, tidak ada partai mereka, tidak ada ormasnya, tidak ada organisasinya. Nah, sedangkan Wahabi ini kalimat yang seringkali disebutkan oleh manusia dan yang mereka maksud adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Abdul Wahab hidup pada abad ke-12. Bagaimana dikatakan di satu sisi salafi, sisi lain dikatakan Wahabi, kan nggak nyambung. Dari sisi itu aja sudah nggak nyambung. Di sisi lainnya, bahwa yang berdakwah di masa itu Syekh Muhammad, bukan ayahnya bernama Abdul Wahab. Sebenarnya kalau mereka paham bahasa Arab, kalau mereka marah kepada Syekh Muhammad, mereka katakan Muhammadi, bukan Wahabi, karena yang menegakkan dakwah di masa itu adalah beliau yang bernama Muhammad, bukan ayahnya yang bernama Abdul Wahab. Bahkan Abdul Wahab nama kakeknya. Ya, jelas ya. Kedua, berikutnya kata Syekh bin Baz, sebenarnya penisbatan kepada Wahabi ini penisbatan kepada kalimat Wahab. Wahab salah satu dari nama Allah, berarti itu kalimat yang mulia. Orang golongan Allah berarti arti Wahabi, hanya saja yang mereka maksud bukan itu, sehingga kita tidak membawa kepada itu. Karena yang mereka maksud adalah mengikuti Syekh Muhammad bin Abdullah. Coba buktikan mana ajaran yang kalian tuduh kepada mereka sesat, bahwa mereka mengikuti ajaran Muhammad, mentoknya kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bukan kepada Al-Quran dan hadis. Jenggot mentoknya kepada Syekh Muhammad, enggak. Nabi berjenggot, perintah bentuk berjenggot sangat banyak hadisnya dalam kitab-kitab hadis. Para sahabat berjenggot, para tabi'in, 4 mazhab pun berjenggot. Mentoknya bukan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Celana cingkrang mentoknya kemana? Hadis. Berujung kepada hadis, bukan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tidak maulidan, berujung kepada Syekh Muhammad, enggak. Iya, berujung kepada Nabi. Kita tidak maulid karena Nabi tidak maulid, para sahabat tidak, tabi'in tidak, tabi'un tabi'in tidak, 4 mazhab pun tidak. Kami ikut mereka. Bahkan mentok ujung maulid itu adalah sekte Syiah Fatimiyah abad keempat. Mereka yang pertama kali menghidupkan maulid. Jadi siapa yang enggak ikut Nabi? Siapa yang Wahabi? Jelas ya?
Hal yang seperti ini perlu disampaikan kepada mereka, karena memang provokasi terhadap dakwah yang benar ini luar biasa. Di satu sisi dikatakan radikal, ekstrem, ISIS, Al-Qaeda, teroris, tapi sisi lain dikatakan penjilat kepada penguasa, memurjiah karena hanya tidak mau demo, tidak mau mencaci maki pemimpin, dikatakan murjiah, penjilat penguasa. Tapi di sisi lain dikatakan teroris, sisi lain dikatakan khawarij, sisi lain dikatakan ISIS, Al-Qaeda dan yang semisal dengannya. Makanya sebagian para masyayikh menyatakan, andai kata ada sebuah dakwah yang difitnah, dimakar, dia provokasi seperti dakwah salaf ini, niscaya dakwah itu akan ditelan bumi, hilang dari dunia ini. Tapi lihat dakwah ini, ya dikatakan Wahabi, antek-antek Yahudi, Khawarij, ISIS, Al-Qaeda, Murji'ah, difitnah dengan berbagai fitnah, dibuat makar terhadapnya dengan berbagai makar, provokasi yang luar biasa. Tapi dakwah ini masih tetap ada, tidak ada yang mampu memadamkannya, menerangkan ini adalah dakwah yang benar. Andai kata tidak benar, maka itu kembali kepada individu yang berdakwah, bukan kepada dakwahnya. Salaf adalah prinsip agama 100% benar. Dia adalah referensi kita dalam beragama. Hanya saja orang yang mengaku dirinya salaf ini bisa benar, bisa tidak. Salafi bisa benar, bisa tidak. Karena itu individu orang yang berusaha mengikuti salaf. Adapun salaf dia adalah prinsip beragama. Orang yang mengaku dirinya salaf, benar tidaknya itu dibuktikan dengan ucapan dan perbuatannya sendiri. Jelas ya?